Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deprianto dengan nomor NIM 20042091, berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen Bapak Iip Permana. Pada video pertemuan ke-6 ini, saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Anglo-Saxon, Eropa kontinental, Islam, komunis, campuran dan sistem hukum yang dianut Indonesia. Yang pertama, sistem hukum Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan biasanya di negara-negara seperti Irlandia, Inggris, Australia, dan lain-lainnya. Sistem hukum Anglo-Saxon mulai berkembang di United Kingdom pada abad ke-11. Sistem hukum ini berpandangan bahwa hakim adalah mulut undang-undang. Sementara itu, dalam sistem Anglo-Saxon berpendapat bahwa hakim adalah mulut presiden, yang mewajibkan kepadanya bahwa di dalam memutuskan perkara hakim itu harus mengikuti keputusan yang ada terlebih dahulu. Yang kedua, sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering juga disebut sebagai civil law. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan di dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Dalam sistem hukum peradilan Eropa kontinental, hakim diikat oleh undang-undang, sehingga dalam sistem ini kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya yang ada di undang-undang. Artinya, hakim tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya, seperti yang berlaku pada sistem hukum Anglo-Saxon dengan asas presiden. Yang ketiga, hukum adat adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan dijadikan pedoman masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya dan ditegakkan oleh organisasi adat yang mendapatkan mandat, seperti yang berlaku di negara Cina, India, dan Jepang. Yang keempat, hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang mendasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, yaitu kitab Al-Quran dan Hadis. Kemudian disebut dengan syarat atau hasil pemahaman ulama terhadap ketentuan kitab suci. Kemudian disebut dengan ijtihad, yaitu menata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan ciptaan Allah atau benda. Sistem hukum yang dianut di Indonesia yaitu sistem hukum campuran antara sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem hukum yang dianut, baik itu perdata maupun pidana, berbasis pada sistem hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dari Belanda. Disebut hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Itu saja sedikit rangkuman pemahaman saya mengenai materi pada pertemuan ke-6 ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.